Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya, Menko PMK, kemudian Basarnas dan BNPB menggelar rakor bencana longsor di kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Rakor ini untuk memastikan penanganan bencana yang telah merenggut korban jiwa akan maksimal. Menko PMK, Pratikno, memastikan operasi pencarian yang dipimpin tim SAR dan ratusan personal gabungan akan dilakukan selama 24 jam, baik siang hingga malam hari, jika tidak terkendala hujan. Proses pencarian akan dilakukan tanpa batas waktu, hingga seluruh korban yang masih dalam pencarian sekitar 80 orang bisa seluruhnya ditemukan. Pemerintah menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya beberapa korban di Cisarua ini akibat longsor, curah hujan yang sangat tinggi. Dan kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop karena ada sekitar 83 warga yang masih dalam pencarian. Kemudian tentu saja adalah penanganan korban. Ini sudah biasa kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga secara bermartabat, perlindungan pengungsi, pelayanan pengungsi, dan yang penting lagi adalah pencegahan bencana susulan. Oleh karena itu, tim terdiri dari beberapa klaster utama. Ini adalah 5 klaster. Klaster yang pertama adalah klaster SAR, dipimpin oleh Basarnas, TNI, Polri, BPBD, BNPB juga. Ini saat ini nanti akan dijelaskan lebih dari 250 personel lebih dengan berbagai macam alat berat yang dikerahkan. Sementara itu, Kepala Basarnas, Muhammad Syafi'i menegaskan akan memaksimalkan hampir 1.000 personel gabungan untuk mencari korban longsor di sejumlah titik. Selain personel, pencarian juga dilakukan menggunakan 12 drone dan sejumlah alat berat. Saat ini, pemerintah melalui BMKG sudah melakukan modifikasi cuaca, sehingga saat proses pencarian tidak turun hujan. Sehingga unsur-unsur yang terlibat di lapangan tentunya dari koordinator sampai unsur pengamanan ini akan bekerja seoptimal mungkin untuk sesegera mungkin bisa mengevakuasi atau bisa menemukan seluruh korban yang informasi yang kita dapat lebih dari 80 personil ini yang masih dalam proses pencarian. Setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Begitu juga unsur darat, mulai dari personil sampai ke alat berat. Tetapi karena ini berdampak pada masyarakat yang lain dan sifatnya bencana alam, maka pencarian pertolongan menjadi salah satu bagian dalam penanganan secara keseluruhan. Nah, kemudian setelah tanggap darurat, kami informasikan kepada masyarakat lainnya yang terdampak, yang bukan menjadi korban langsung yang hilang, keluarganya, sanak saudaranya, mungkin juga kehilangan rumah tempat tinggal. Ini semuanya diurus oleh pemerintah pusat lewat BNPB. Tadi Bapak Wapres juga menekankan, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Menko PMK secara gamblang. Intinya kami dari pemerintah pusat lewat BNPB akan mendukung sepenuhnya
terkait kebutuhan masyarakat yang terdampak sampai kondisi betul-betul pulih dan kita membackup pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Pada hari kedua ini, proses pencarian sempat dihentikan karena adanya longsor susulan, namun akan kembali dilanjutkan setelah situasi aman. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jurnalis Info TV melaporkan.